itu Bapak Ibu memilih pendekatannya dulu. Karena ada 4 pendekatan dalam kurikulum Merdeka. 1, pendekatan tematik. Tematik mengikuti pendekatan yang ke-13. Hanya Bapak Ibu harus membuat tema sendiri. Karena yang dari sananya generik, bahan baku tok. Beda dengan K13, sudah berundung wujud. Kalau yang sekarang itu hanya tepung, endok, gula, soda kue, dah gitu aja. Mau dibuat bakwan, mau dibuat cemplon, tergantung sekolah. Kalau K13, medune cemplon ya silahkan cemplon gitu. Bakwan terus. Nah yang sekarang berbeda. Nah ini terkait dengan struktur kurikulum. 1 tadi tematik. Bapak Ibu apakah memilih tematik nantinya untuk proses pembelajaran atau yang lain? Yang kedua, integratif. Integratif itu nge-mix, tidak kelihatan. Bapak Ibu tidak boleh lagi membahasakan apa namanya? Oh ini KD matematika, oh ini KD IPA, tidak ada. Jadi satu kegiatan tapi bisa diukur dari berbagai melebur nih, kayak jus. Kalau tematik kan seperti es buah. Masih ada semangkanya, masih ada melonnya, oh ini cendolnya dan sebagainya. Kalau yang integratif mix. Kemudian yang ketiga pendekatan mata pelajaran. Ini yang biasa dipilih dan kami sendiri pilihnya yang ini. Tapi kami tidak promosi ya, tapi monggo. Yang keempat blok. Menteri Daud Yusuf. Blok ini mirip dengan model pembelajaran di SMK atau di kuliah. Misal Bapak Ibu blok ini. Mata pelajaran di SMK di berapa Bapak? 7 ya. PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, PJOK, Bahasa Jawa, betul nggih? Seni, ya, seni, bahasa Jawanya berarti 7, ya, atau 8 sama bahasa Jawa. Yang blok ini, misalnya semester 1 yang diajarkan hanya mapel PAI, Bahasa Indonesia, PKN, PJOK. Sisanya tadi, yang 4 mapel tadi diajarkan di semester 2. Menggunakan 2. Meraih sak semester aja. Semester yang PJOK tidak libur. Meraih. Ya kan semester 1 ngajar kelas 1. Semester 2 kan mesti ngajar kelas 4. Kelas 1 lagi. PAI bisa tukeran. Nah, ini tetapi ini punya kendala Bapak Ibu yang blok ini. Kalau ada anak yang mutasi sekolah, kalau tidak sesuai repot karena nanti nilainya tidak akan terisi semuanya. Privat. Ya, Matrikulasi. karena tidak ada kesamaan jenis. Kalau kampus mungkin ada matrikulasi nih. Kalau sekolah kan masa nanti diundurnya setahun pulang kan enggak gitu. Jadi kadang-kadang gini, tempat kami blok semester 1 matematika, bahasa Indonesia, IPA sama seni. Nah, ada pindahan dari tempat kami pindah ke tempat lain, sama-sama blok. Delala di sana semester 2-nya balikan dari tempat kami, bahasa matematika, seni dan sebagainya. Akhirnya kan rapotnya yang PKN tidak akan terisi. Itu bloknya masalahnya seperti itu. Nah, ini monggo pilihannya. Biasanya yang blok sekolah dasar paling tidak 3, integratif, tematik, sama apa loh? Ini monggo. Pilih yang mana? Kecenderungan memang mapel. Cuma ada miskonsepsi kemarin itu harus kok kita dari tematik kembali ke mapel. Sebenarnya tidak. Itu pilihan dari masing-masing satuan pendidikan. Jadi tidak ada harusan dari tematik terus berubah ke mapel. Kalau mau tetap nyaman di tematik boleh, hanya Bapak Ibu nanti menyusun tema tersendiri.
karena tema yang disediakan sudah tidak ada lagi. Diriku itu kan temanya punya kelas K13 nih. Kalau kurikulum merdeka kan tidak ada. Kalau mau tematik ya nyusun sendiri. Biasanya panduannya adalah hal yang dekat dengan anak kemudian meluas. Misal, kalau Bapak Ibu mencermati tema yang kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu dari paling dekat dengan diri sendiri kemudian meluas. Misal, tema 1 diriku, oke? Terkait dengan apa? IPA-nya ya terkait dengan diri, telinga, mata, matematikanya Pak, jumlah telinga, jumlah jari dan sebagainya, menghitung yang ada di sekitarnya. Kemudian PKN-nya ya PKN yang terkait dengan diriku. Itu mengikuti. Nanti di kelas 6 akan ada alam semesta karena cakupannya sudah luas. Gitu. Itu kalau mau bikin tema sendiri. Kalau integratif Bapak Ibu mix. Ini biasanya model pembelajaran yang project. Misal anak-anak membuat project bikin kue. Bahasa Indonesia apa? Teks petunjuk. Di sini apa? Di sini apa? Di sini apa? Pertangkap pertama apa? Rangkaian kedua apa? Matematika ya Pak? Timbang, pengukuran. Bahan ini gram, pada 250 gram dikonversi jadi kilo berapa? Jadi on berapa? Itu. IPAS-nya nanti apa? Jadi kalau integratif itu kita menilai, mitati sendiri. Cuma ya paling nyaman di mata pelajaran. Ini bab pertama atau langkah pertama. Guru apa? Guru tematik. Ya guru mata. Nanti Bapak Ibu silakan diisi karena dia akan muncul di awal. Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu nanti akan menentukan pendekatan apa yang Bapak Ibu gunakan untuk melaksanakan kurikulum merdeka ini, khususnya dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kalau sudah pendekatannya sudah muncul, maka Bapak Ibu akan beralih pada struktur kurikulum. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum Maaf. Ada ujiannya maaf. struktur kurikulum di kurikulum merdeka ini gelundungan Bapak Ibu. Jadi patokan adalah tahunan, bukan pekan, tapi tahunan. Karena di situ mengakomodir sistem blok tadi. Jadi yang diakomodir tahunan. Misalnya kelas 1 itu total 1 tahun 1152 JP. 1 tahun gelundungan. Kemudian mata pelajarannya Bapak Ibu ini ada. Nah ini kemarin paling mudah kalau copy paste pengawas atau dinas menemukan kejanggalan di sini. Di situ ditulis utuh ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu. Ada sekolah negeri yang mayoritas Islam tapi menentukan ada Kristen, Hindunya. Kalau ini kan 1 tahun ya umur kurikulum. Kalau memang di situ tidak ada yang Kristen, Hindu, Buddha ya tidak usah dimasukkan. Jadi tahun depannya baru. Ini pilihan. Kemudian Pancasila atau PKN. Bahasa Indonesia, matematika, PJOK, seni budaya. Ini boleh milih 1. Bisa 1, bisa 2. Tergantung kondisinya masing-masing. Kebanyakan kemarin pilih 1, yaitu seni rupa, katanya paling mudah. Dasarnya hanya alasannya paling mudah ngajarke.
Padahal di sekitarnya itu ada, dilihat reviewnya, dilihat ada di sekitarnya itu ada sanggar tari. Kenapa itu tidak diakomodir? Gitu. Nah kalau mau 2 bagaimana prosesnya nanti Bapak Ibu? Pembelajarannya genjotan. Tempat kami itu 2 seni yang dipakai, seni rupa dan seni musik. Genjotannya gimana? Kalau ada 4 pekan dalam 1 bulan, pekan pertama dan ketiga itu rupa, kemudian 2 dan 4 musik. Itu kalau mau lebih dari 1. Tapi kalau mau 1 ya monggo, karena ini bentuknya pilihan. Kemudian bahasa Jawa, itu yang provinsi. Gunung Kidul ada tambahan lagi. Tahun depan ada boga dan batik. Ada susulan lagi yang baru muncul tingkat provinsi, yaitu keistimewaan. Bukunya sudah ada. Pelajarannya tambah bukan. Nih, keistimewaan. Ini untuk mapelnya Bapak Ibu. Untuk kelas 4 itu ada tambahan IPAS. Gabungan dari IPS dan IPA. Pembelajarannya adalah saat semester 1, kalau mengacu ada pilihannya. Kalau mau ngacu pilihan itu berarti semester 1 mapel atau materi IPA, semester 2 materi IPS. Materi yang diajarkan ya, tapi mapelnya adalah mapel IPAS. Atau dibalik boleh. Enggak boleh anu Pak, enggak boleh 1 semester dua-duanya enggak boleh. Boleh. Kalau itu kan nanti pecah sendiri Pak. Alternatifnya mau IPA selesai, IPS semester 2 boleh, atau nanti kan di situ ada domain masing-masing mapel. Jadi tinggal sekolah mau membagi materinya itu. Karena di situ tidak ada ujian PAT tahunan, adanya asesmen sumatif akhir fase. Kalau mau ada ujian bersama, berarti 2 tahun sekali, kelas 2, 4, dan 6. Karena tidak ada lagi PAT tahunan. Penganggur modern itu mau, jadi karang baru mau semester 1 ada IPA, ada mata IPA, ada IPS. Gini silakan juga IPA tok semester 1, IPS semester 2. Tapi ulangan harian masih berlaku Pak. Ulangan harian masih berlaku karena formatif, sumatif. Kan penilaiannya ada 3 nanti Bapak Ibu. Sumatif akhir topik kita kenal dengan ulangan harian. Sumatif akhir asesmen sumatif akhir semester asas. Ada asaf. Asap itu akhir tema atau akhir topik, ulangan harian. Per bab itu Bapak Ibu. Asesmen sumatif akhir semester, ada asesmen sumatif akhir fase. Oke. Kemudian Bapak Ibu itu mapelnya ya Bapak Ibu. Kemudian kita ke JPL-nya. Di struktur nasional itu sudah ada JPL standar. Oke. Misalnya PAI ada 4 JPL 1 pekan. Kalau di pekan kan 1 pekan 4 JPL. Hanya saja 4 ini tidak teori semua, tetapi yang 3 teori yang diajarkan, yang 1 itu diminta untuk kegiatan project. Ini ada miskonsepsi lagi. Proyeknya bagaimana? Apakah sesuai dengan PAI? Tidak. Proyeknya tidak berhubungan dengan mata pelajaran ini. Jadi proyeknya dikumpulkan jadi 1 menjadi proyek sekolah. Tema tadi berdasarkan tema. Campur. Diambil. Iya, diambil. Jadi gini Bapak Ibu.
Dikelumpuke. Ya. Kita cek ya, PAI ada 4 atau pendidikan agama ada 4. 3 teori, 1 project. Oke. Itu mudah sederhana. Atau boleh menggunakan persentase 20 sampai 30%. Nanti kan menit hitungannya. 4 JPL itu kali 35 berarti 144 ya. 25%-nya berarti sekitar 35 ya, 36 ya, 36. Oke. Kemudian Pancasila ada 4. Berarti 3 teori, 1 proyek. Kemudian bahasa Indonesia ada 6. 5 teori. Maaf, ada 5 teori, separuhnya berarti 2. Oh 8 berarti 8 JPL bahasa Indonesia untuk kelas 1 8, 6 teori, 2 project. Oke, kalau itu saya bulatkan ya, karena nanti hitungannya boleh menggunakan persen, boleh menggunakan pengurangan seperti itu. Kemudian matematika itu ada 5, oke. 5 itu yang 4 itu yang teori. Ya, 5 berarti 4 teori, 1 project. Kemudian PJOK 4, 3 teori, 1 project. Enggak, nanti dikumpulkan. Tidak berdiri sendiri, ya. Kemudian seni 4. Kalau 2 mapel seni yang dipilih apakah bertambah? Tidak. Mau 4 seni sekaligus, mau 1 seni hanya dikasih jatah 3 teori, 1 project. Kemudian di total projectnya itu 1 pekan ada 7 JP. 1 pekan 7 JP. Ya. Nanti ini akan berakibat pada proses penjadwalan. Jadi proyek penjadwalan ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kemarin ada senseran, ada yang sistemnya reguler menggunakan 2 sampai 3 jam per hari. Berarti mungkin hari Senin, Selasa, Rabu jam terakhir digunakan untuk proyek. Senin diambil 2 JP, Selasa 2 JP, Rabu 3 JP. Totalnya kan 7. Atau semi blok menggunakan 1 hari khusus seperti SD1 1 hari khusus yaitu hari Jumat. Untuk proyek dari pagi sampai pulang. Campuran. Tapi karena Jumat itu hanya 5 JPL kurang 2 kan Bapak Ibu, itu diletak kalau di SD1 diletakkan di hari Kamis terakhir. Harapannya untuk persiapan memberikan informasi besok Jumat mau proyek perkembangannya sampai mana, apa saja LKPD-nya itu sudah disampaikan di Indonesia. Jadi itu semi blok. Kalau tempat kami SBC itu menggunakan blok. Jadi itu tidak akan nampak di jadwal harian. Nampaknya di Kaldik sekolah. Karena itu 3 pekan. Tempat kami di bulan Maret itu di blok 3 pekan untuk proyek. Di saat kelas 2, 3, 5, 6 PTS karena kan 13, kelas 1, 4 proyek awal. Bentuknya apa Pak? Kegiatan Pak. Kegiatan dari kelima ke semua nanti. Jadi kegiatannya secara umum adalah mengimplementasi nilai-nilai Pancasilanya. Produk itu efek dari kegiatan itu, hanya bonusnya saja. Misal temanya terkait dengan kewirausahaan, tema. Berarti anak mulai dididik menjadi seorang wirausahaan seperti apa. Kita bisa mendatangkan ahli. Atau tadi kita punya data, ternyata ada wali murid dan pedagang. Kita undang caranya jadi pedagang itu bagaimana? Tidak kan kita ngirit, nggak biaya, karena wali murid gitu. Nah,
Nah itu kita sampaikan, mereka akan menceritakan itu. Oh, bagaimana? Kalau enggak, kalau di dekat pasar, ajak ke pasar. Apa saja yang kamu lihat, nak? Setelah itu mereka mempresentasikan. Saya kalau mau jadi pedagang seperti apa ya? Setelah mendengarkan presentasi tadi. Terus ada masalah, kita kasih masalah, ditampilkan kecurangan pedagang. Ternyata di lingkungan sehari-hari, umpamanya diganjel, kan ada video-video singkat nih, Bapak Ibu kain timbang diganjel. Itu kira-kira bagaimana? Oh ini merugikan Bu, merugikan. Nah, berusaha mengurangi timbangan dan sebagainya, nilai masuk. Bagaimana kita harus menimbang dengan baik, tidak boleh seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya? Kita harus jeli dan sebagainya. Mereka akan mengungkapkan. Terus, kemudian kita ajak observasi di lingkungan sekolah. Atau pengamatan. Kalau memang dibolehkan ada pedagang yang di depan sekolah, gimana? Coba amatin anak. Siswa yang ada di SD ini kira-kira itu lebih suka jajan pentolnya siapa sih? Nah, kalau ada jual itu. Nah, kita kan ada beberapa. Bakso tusuk yang A, B, C. Pak, si kata itu dulu Pak C. Kenapa ya? Dia akan tanya. Apa sih Pak? Kupek. Kenapa? Oh, sana gede-gede, sana cilik-cilik. Oh, catat. Siswa sini itu rasanya. Pertama rasanya gurih. Oke, udahin. Terus bakso tusuknya yang kecil-kecil. Nah, sausnya yang apa? Tanya. Setelah itu kita ajak ayo anak-anak kita berlatih menjadi seorang pengusaha apa? Jualan bakso tusuk. Dengan hasil apa? Dengan hasil asesmen yang kamu lakukan tadi. Bikin apa? Bikin bakso tusuk. Nah, setelah itu perasaan. Setelah mereka berproses, ada kegiatan market day. Apa yang dijual? Berdasarkan pengamatan, pengalaman gawe bakso tusuk. Dibuat kelompok A bakso tusuk rasa jagung, rasa telur, rasa bayar. Nah, mereka kan berhasil. Itulah nilai-nilainya. Jadi tidak sekedar produk. Makanya Bapak proyeknya lama banget butuh, dia kan butuh proses. Kalau hanya sekedar bikin bakso tusuk, 2 hari jadi, sehari jadi. Tapi untuk menjadi setusuk bakso itu kan butuh proses panjang. Karakter pedagangnya, bahannya, kenapa kok menggunakan tepung A, kenapa tepung segitiga biru, kenapa tidak cakra, kenapa tidak Pak Tani, apa kunci mas, kan mereka akan bertanya, oh perbandingannya kalau pakai ini jadi semene, sekilo, kalau kelas 4 sampai hitungan ke laba rugi. Tapi kalau untuk kelas 1 tidak, hanya ini kan setiap jenjang punya targetan capaian sendiri-sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu untuk per minggu. Jadi Bapak Ibu sudah memetakan mapelnya apa di sekolah itu, kemudian JP-nya berapa, proyeknya berapa, itu sudah ketemu struktur. Panduannya adalah di struktur nasional. Mau dikurangi tambahi bagi yang swasta bisa menyesuaikan, ada mapel tambahan. Misalnya kalau di tempat kami ada bahasa Arab dan Muhammadiyah, jadi tempat yang lain bisa menyesuaikan. Itu untuk struktur Bapak Ibu. Sampun clear atau ada di Pak, di agama itu kan penyusunan kurikulum itu kan dibuat biasanya sebelum penerimaan siswa baru. Jadi kan kita tidak tahu kalau besok di kelas 1 itu ada siswa yang beragama non-muslim atau tidak. Apakah nanti kita perlu buat semua? Apa kita lihat siswa kita di kelas 2 ke kelas sampai kelas 6 saja? Nah, tadi disampaikan kan kalau memang siswanya Islam semua cukup Islam toh. Itu kan kita belum tahu untuk yang kelas 1 yang baru. Ya, untuk prediktif memang bisa ditampilkan.
Tapi kalau sudah yakin ya, di situ kan beberapa ada sekolah yang memang lingkungannya sudah muslim ya, jadi otomatis yang diterima yo karena Yunasi ya, muslim prediktifnya, sehingga itu tidak ditampakkan juga tidak masalah gitu. Tapi kalau ada, mesti ada track record di atasnya, mungkin ada yang agama lain yang sekolah, berarti kita harus masukkan gitu. Nah, misalnya yang jarang itu kalau yang Hindu Buddha gitu. Tapi karena kemarin itu kejadiannya di copy paste, jadi sekolah orang yang Hindu Buddha dimasukkan gitu. Jaga dipindah. Jaga dipindah, ya, bisa juga sebagai alibinya. Ya, tapi kalau mau tadi bisa sampai disiapkan dulu, tidak masalah, diusulkan nanti